Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa jemaah Bina Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah pada hari ini adalah hari yang ke-10. Itu artinya kita hampir menyelesaikan sepertiga dari ibadah puasa kita di 10 hari pertama. Mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa dan amaliyah-amaliyah yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini saya ingin menyampaikan materi mengenai masalah berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Berbicara mengenai masalah Al-Quran, Al-Quran itu sendiri secara bahasa artinya ya ini bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril berbahasa Arab, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Barang siapa yang membacanya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Al-Quran sebagai kalamullah, maka tentu kita wajib untuk mengimani Al-Quran itu sendiri. Dari definisi di atas bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah. Itu artinya Al-Quran memang benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya yang beriman. Inilah Al-Quran. Bagi siapa saja yang membacanya, maka ia akan diganjar dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah keutamaan dari Al-Quran tersebut? Al-Quran, kitab suci umat muslim ini, tentu memiliki berbagai macam keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, satu huruf dari Al-Quran, ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Kalau seandainya kita membaca 10 huruf Al-Quran, satu Al-Quran bahkan sampai khotam selama Ramadan ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat merugi bagi kita kalau kita tidak senantiasa tidak memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena satu huruf yang kita baca, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka kelak ia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran
fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Siapa yang membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran ketika di dunia ini, orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan membaca Al-Quran, maka pada hari kiamat kelak ia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Ini tentu merupakan suatu keuntungan bagi kita, suatu kemuliaan bagi kita. Karena mengapa? Ketika kita di hari kiamat kelak, maka Al-Quran itu sendiri yang akan datang dan memberikan pertolongan atau syafaatnya pada kita. Kemudian dalam hadis lain Rasul mengatakan, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 4 keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah berikan rahmat kepada orang tersebut. Allah berikan sakinah, diliputi oleh para malaikat, dan namanya selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Ketika seorang mengkaji, mentadaburi Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Allah berikan rahmatnya, Allah berikan sakinah, yakni ketenangan. Allah diliputi oleh para malaikat orang yang senantiasa membaca Al-Quran tersebut, dan Allah sebut-sebut namanya di hadapan para malaikatnya. Jadi wajar ketika seorang senantiasa membaca Al-Quran, ketika seorang sering membaca Al-Quran, maka jiwanya, hatinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan. Jadi tidak mungkin orang yang senantiasa membaca Al-Quran diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin orang yang membaca Al-Quran akan selalu gelisah hatinya. Karena mengapa? Dari hadis tersebut sudah kita pahami bahwa orang yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburinya, mempelajarinya, mengkajinya, maka ia akan diberikan ketenangan jiwa, ia akan diberikan ketenangan batin, maka ia akan selalu tenang jiwanya, damai hatinya. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu, mengapa Al-Quran harus dijadikan sebagai pedoman hidup? Karena Al-Quran merupakan firman Allah. Al-Quran merupakan rukun iman. Salah satu dari rukun iman yang wajib kita imani, kita yakini, kita percayai. Jadi itulah sebabnya mengapa kita harus menjadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman, sebagai panutan, sebagai imam bagi kita. Karena Al-Quran itu sendiri merupakan kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah, dan merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib kita imani sebagai seorang mukmin. Maka ketika kita mempercayai Al-Quran, meyakini Al-Quran, menjadikan Al-Quran tersebut sebagai petunjuk, sebagai pedoman, maka kita harus tunduk patuh terhadap Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW ketika beliau sebelum wafat sempat memberikan wasiat kepada kita bahwa kalau kita berpegang teguh dengan wasiat dari Rasulullah SAW ini, maka dijamin hidup kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Yang artinya, siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka ia akan dijamin hidupnya tidak akan tersesat selama-lamanya. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, maka ia tidak akan tersesat, tidak akan terombang-ambing dalam kehidupan di dunia ini. Jadi Rasul mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Jadi aku tinggalkan pada kalian 2 perkara, kata Rasulullah. Siapa yang berpegang padanya, maka ia akan tidak akan tersesat. Ia akan selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah maksudnya adalah menjadikan Al-Quran tersebut, menjadikan sunnah tersebut sebagai sumber hukum dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Menjadikan Al-Quran tersebut sebagai
sumber solusi dari berbagai macam permasalahan yang menimpa kehidupan kita. Jadi kalau kita berpedoman pada Al-Quran, maka kita harus menjadikan Al-Quran tersebut sebagai solusi dari berbagai macam permasalahan hidup kita. Kalau Al-Quran mengatakan ini haram, maka kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Kalau Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukannya, seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya, maka kita wajib untuk mematuhi perintah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Tapi kalau Al-Quran melarang kita untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, maka kita wajib untuk menjauhi larangan yang diperintahkan dari dalam Al-Quran tersebut. Contohnya misalnya ketika seseorang memerintahkan, mengajak kita untuk berbuat maksiat, berbuat yang dilarang oleh Allah, yang dilarang di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk menjauhi perbuatan tersebut agar kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran sudah tertanam dalam diri kita, ketika Al-Quran sudah ada dalam dada kita, maka insya Allah kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan di dunia ini maupun nanti di kehidupan di akhirat kelak. Jadi itulah, kalau kita senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran, menjadikan ia sebagai pedoman, menjadikan ia sebagai imam, maka kita harus mengikuti, tunduk, patuh, dan mengikuti segala aturan-aturan, hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran tersebut. Semoga kita senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran, yang pada akhirnya kita akan diberikan petunjuk, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam fitnah yang ada di dunia ini. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk senantiasa membaca, mengkaji, mentadaburi, dan menghafal bahkan Al-Quran itu sendiri. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.